Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kajian daripada di antara sunnah-sunnah yang disunahkan bagi seseorang yang puasa berada di bulan Ramadan. Di antara kesunahannya lagi adalah mandi besar atau mandi janabah bagi orang yang memiliki hadas besar sebelum subuh, sebelum adzan subuh. Itu termasuk kesunahan. Dikarenakan hal tersebut adalah perkara yang mana di zaman dahulu, di awal Islam, termasuk perkara yang bisa merusak puasa. Jadi bila mana seseorang di malam hari dia itu tadi dalam keadaan punya hadas besar, lalu setelah itu dia tidaklah melakukan daripada mandi besar atau bersuci dari hadas besar, kecuali setelah adzan subuh dia melakukannya, maka puasanya termasuk tidak sah dulu di awal Islam. Akan tetapi setelah itu alhamdulillah juga dari 4 madhab disepakati bahwa beliau-beliau semua mengatakan puasa tetap sah walaupun dalam keadaan masih memiliki hadas besar dan orang tersebut masih dalam keadaan belum mandi walaupun setelah azan subuh. Maka perkara inilah yang harus juga kita perhatikan sebenarnya, karena ada juga madhab-madhab selain 4 madhab dan sebagian para ulama yang masih menggunakan daripada hukum para sahabat terdahulu, yaitu siapa yang tadi jelaskan dia tidak mandi kecuali setelah subuh, ketika memiliki hadas besar sebelum subuh, maka puasanya tidak sah. Nah, untuk keluar daripada khilaf tersebut, maka hendaknya dianjurkan, disunahkan mandi waktu punya hadas besar itu kapan? Ketika sebelum adzan subuh. Lalu diantara daripada yang dianjurkan lagi juga di bulan Ramadan, yaitu ketika dalam keadaan puasa untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Apabila membaca Al-Quranul Karim itu tadi dianjurkan di waktu kapanpun, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, baik puasa maupun tidak puasa. Maka terlebih-lebih lagi bagi seseorang yang berpuasa disunnahkan baginya untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Karena juga kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quranul Karim, dan diturunkan di dalam bulan Ramadan itu Al-Quranul Karim. Lalu selanjutnya adapun cara membaca Al-Quranul Karim, kita bisa memiliki beberapa cara. Yang pertama adalah dengan kita membacanya sendiri untuk khataman diri kita sendiri. Yang kedua adalah dengan cara kita dengan hizib, yaitu melingkar lalu membaca bersama-sama sebagaimana yang banyak dikerjakan alhamdulillah di masjid dan di tempat-tempat yang lainnya. Atau juga ada di antara mereka yang memiliki kekuatan semangat yang luar biasa, yaitu membaca Al-Qur'annya berada di dalam sholat. Nah, terlebih lagi ketika sholat raweh, sehingga di antara beliau-beliau ada yang mengkhatamkan Al-Qur'an itu tadi berada di sholat raweh, ya, setiap harinya 1 juz, ya. Maka ketika selesai Ramadan, ya, sebelum daripada 30 sudah khatam Al-Qur'annya. Ada di antara beliau-beliau yang membacanya 2 juz setiap sholatnya, ya. Sholat raweh itu 20 rakaat, baca 2 juz Al-Qur'anul Karim. Ya, ini adalah perkara-perkara hal yang sangat ditekankan, dianjurkan. Maka menjadi suatu yang buruk, yang tidak baik, tercela bagaimana seseorang itu masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tidak memiliki daripada khataman Al-Quran. Apabila kita termasuk orang yang tidak bisa lancar membaca Al-Quran misalnya, atau masih baru, kita baru mengerti Al-Quran Al-Karim, maka tetaplah membaca Al-Quran walaupun sehari hanya 1 lembar saja. Dikarenakan agar kita termasuk golongan orang-orang yang memuliakan Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW berada di bulan Ramadan untuk membaca Al-Quranul Karim. Lalu beliau Al-Habib Salim mengutip daripada suatu masalah yang mana di zaman yang sudah modern ini
maka ada di sana obat yang bisa mencegah seseorang wanita tidak haid, ya. Maka apa hukumnya mengkonsumsi obat yang menyebabkan tidak haid? Tentunya hukumnya adalah boleh-boleh saja. Akan tetapi beliau mengatakan hanya saja perkara itu adalah perkara yang sebenarnya tidak pas dan tidak baik. Kenapa? Karena obat ketika dia konsumsi maka otomatis tidak akan keluar darah haid. Sedangkan keluar darah haid itu adalah perkara yang baik hakikatnya, dikarenakan darah haid itu adalah darah penyakit. Bahkan dalam Al-Quran itu sumber daripada penyakit, sebagaimana Habib Salim telah terangkan di dalam kitab ini di awal-awal bab tentang haid tersebut. Maka sumber daripada penyakit itu adalah adanya di haid itu. Maka ketika keluar darah haid tersebut, maka insya Allah wanita tersebut akan mendapatkan apa? Kesehatan. Nah, maka kalau misal minum obat tentunya tidak keluar haid, walaupun memang betul dari segi ibadahnya bisa sempurna 30 hari tanpa dia lubang, tanpa dia hilang, baik itu baca Qur'annya ataupun dia puasanya ataupun sholatnya. Akan tetapi di situ beliau memberi pendapat lebih baik tidak usah. Kenapa? Karena perkara tersebut bisa merusak daripada tatanan siklus daripada keluarnya darah haid tersebut dan bisa menimbulkan penyakit. Nah, itu saja di antara perkara-perkara yang disunahkan daripada berpuasa, dan masih ada lagi perkara yang lain insyaallah kita akan bahas dan kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita taufik dan hidayah, panjang umur, sehat walafiat, dan kita dapat mengamalkannya dalam keadaan lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.